Selamat malam, teman-teman. Ini udah masuk. Waalaikumsalam. Malam, Pak. Waalaikumsalam. Suaranya masuk ya? Aman ya? Masuk, Pak, tapi nggak jelas. Halo, halo. Sekarang gimana? Masih kurang jelas. Bentar, coba saya tes dulu. Tes, cek. Cek. Oh, di saya cukup jelas nih. Yang lain gimana? Ya, kalau sekarang gimana nih, teman-teman? Udah aman belum ya? Aman, Pak. Aman ya? Sebentar. Oke, nah, kalau gitu saya mulai aja ya. Oke, untuk slide udah tampil ya. Tampil, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pertama-tama saya mohon maaf karena Waalaikumsalam. kelasnya telat ya. Terus UTS ya, jadi saya bacain aja ya sekarang ya teman-teman. Yang udah itu ada Mas Abdullah, lalu Mas Rifki, Mas Leonis, ada Mas Doni, sama Mas Reza, sama Mas Tegar. Jadi Mas Fajar, terus ada Mas Ridwan, itu Mas Indi, kayaknya UTS belum ngumpulin atau nggak diterima di saya ya. Pak, saya udah ngumpulin nggak ya, Pak? Nah, ini kayaknya beberapa ada yang nggak masuk nih di email, nanti di send via WA aja ya. Gak masuk kali, Pak. Iya, kemarin juga kelas 11 soalnya begitu sih. Nggak apa-apa, nanti dikirim lewat WA aja dulu ya, teman-teman. Baik, Pak. Oke, kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Kemarin kita udah belajar tentang sistem desain ya, atau software desain dokumen. Biasa disebut SDD. Kira-kira software desain itu adanya di tahap apa sih di dalam proses rekayasa perangkat lunak?
Ayo, ada yang masih ingat? Oke, jadi kemarin software design itu ada di tahap modeling ya. Jadi tahap di mana kita setelah melakukan gathering requirement, kita udah dapat requirement-nya, selanjutnya kita melakukan modeling. Jadi fase ini dilakukan sebelum fase build, teman-teman. Jadi sebelum kita mulai development, kita melakukan desain dulu. Seperti itu. Oke, bahkan di Agile pun ya, yang sekarang berjalan itu secara fase itu desain itu duluan gitu ya. Tapi memang saya berjalannya project, kadang desain itu kita masih bisa menyesuaikan. Oke, lalu di dalam software design ada desain data ya. Jadi ada juga sistem data, desain data, sorry. Jadi apa sih desain data ya? Desain data adalah proses menghasilkan diagram deskriptif hubungan antara berbagai jenis informasi yang akan disimpan dalam database. Jadi kalau kita melakukan desain data, biasanya kan kita melakukan analisa entitasnya dulu nih. Kira-kira di dalam project atau di dalam produk kita nanti tuh akan ada entitas apa aja sih? Misalnya kita mau bangun sistem informasi akademik. Nah, dari situ kan kita akan tahu nih, oh dari sistem akademik, biasanya kita melihat sebuah entitas itu dari aktornya dulu pertama, misalkan. Oke, di akademik akan diakses oleh mahasiswa, lalu oleh dosen, lalu oleh admin, misal gitu. Oh, berarti ketiga ini akan ada entitas. Lalu bagaimana sih hubungan antara ketiga ini gitu ya, di dalam sistem informasi akademik? Misal dalam pendaftaran, mahasiswa atau calon mahasiswa akan mendaftar ke uh, ke web sistem informasi akademik itu. Lalu nanti admin akan melakukan validasi atau verifikasi lalu approve, misal seperti itu. Nah, dari situ maka kita dapat lagi nih dari proses yang berjalan, itu kita dapat lagi bahwa tadi melakukan pendaftaran. Oh, berarti ada entitas admin dan entitas mahasiswa atau calon mahasiswa. Lalu ada satu lagi nih entitas baru ya, hubungan, yaitu pendaftaran itu ya. Jadi pendaftaran itu akan menjadi sebuah entitas baru. Jadi desain data diperoleh dari hubungan antar berbagai jenis informasi atau jenis yang tadi ya, entitas. Jadi hubungannya itu apa? Dari situ kita bisa dapat desain seperti apa. Oke, desain data juga menentukan dan menganalisa kebutuhan data yang diperlukan untuk mendukung proses bisnis dalam lingkup yang sesuai sistem informasi. Oke. Lalu ada data flow diagram ya. Data flow diagram ini adalah sebuah tools untuk menggambarkan alur proses dari data, dari informasi. Jadi bagaimana informasinya berjalan dari start sampai end itu akan seperti apa. Lalu proses bisnisnya akan seperti apa di sini digambarkan juga di dalam DFD. Lalu DFD merupakan gambaran arus informasi yang diproses dari input menuju sebuah output tertentu. Jadi DFD itu fokus pada arus informasi, asal dan tujuan data hingga bagaimana data tersebut disimpan. Jadi dari mulai kita input, bagaimana prosesnya, lalu bagaimana outputnya. Outputnya itu berupa apa gitu, kita store-nya kayak gimana, itu ada dalam DFD. Jadi nanti di DFD juga kita akan belajar komponen-komponennya. Ada DFD misalkan external entity tadi yang saya bilang, lalu ada proses, lalu ada nanti data store.
Nah, itu overall komponen-komponen yang ada pada. Oke. Lalu biasanya kan banyak proses dalam suatu sistem yang sulit dijelaskan oleh kata-kata. Oleh karena itu, untuk menyederhanakannya, kami bisa menggunakan DFD yang disusun secara visual. Jadi DFD ini bisa dibilang visualisasinya juga sih dari sistem to be-nya kita nanti. Gitu ya. Kan kadang kalau kita present gitu ya, kita present, oke, nanti sistemnya akan dibuat seperti ini gitu ya. Bahasanya teknis banget lah. Nah, dengan DFD ini kita bisa bantu visualisasi bagaimana sistem akan terbentuk, lalu bagaimana kita dan ini bisa kita present ke user seperti itu. Oke, nah di DFD juga kita kalau kita melakukan proses analisa proses bisnis existing ya, atau as is, itu kita juga akan mudah memetakannya. Gitu. Jadi DFD nanti ada juga ada level 0, level 1 ya, semakin dalam gitu ya lama-lama. Oke, fungsi DFD yang pertama adalah penggambaran sistem. Ya tadi udah saya sebutkan bahwa kita menjelaskan sistem itu kadang sulit gitu ya, dengan kata-kata itu sulit. Entah kita kadang mikir ya, kita mikir glossary katanya nih, kalau kita ngomong gini user ngerti nggak ya, seperti itu. Kalau kita ngomong seperti ini user ngerti nggak ya, karena bahasa kita yang terlalu teknis itu sulit dimengerti oleh user. Jadi penggambaran sistem, bagaimana input, proses, dan output ya. Lalu ada pembuatan model, lalu penyampaian rancangan sistem. Dari rancangan sistem ini jadi kita bisa lihat nih ada data store-nya apa aja, yang itu nanti ketika kita translatekan ke dalam sebuah database, kita udah dapet nih, oh ini kita nanti akan buat tabelnya gitu, table data store ini. Oke, ini adalah komponen-komponen pada DFD. Jadi ada external entity, proses, data store, lalu data flow. Ini ada dua tipe lah, ada dua tipe. Overall sih mirip ya kalau kita lihat. Sebenarnya yang berbeda adalah di data store. Gitu. Jadi ada DeMarco dan Jordan, ada game and substance. Jadi external entity. Apa sih external entity gitu ya? External entity adalah pihak yang berada di luar sistem. Jadi pihak yang berinteraksi pada sistem ya, bisa dibilang. Lalu bisa berupa individu, organisasi, divisi, perusahaan, atau sistem lain. Tadi kalau saya bilang bahwa dalam proses bisnis kita analisa di awal, kita udah bisa dapat entitasnya nanti akan ada apa aja ya. Tadi ada hubungan deskriptif ya antara beberapa user, itu kita bisa lihat. Misal tadi ada admin, misalkan ada mahasiswa atau calon mahasiswa, lalu ada dosen gitu ya, disuruh informasi akademik bagaimana. Nah, kita udah dapat nih, jadi ada tadi mahasiswa, admin, dosen, itu adalah individu. Nah, nanti kita mau, misalnya di proses bisnisnya juga ada kebutuhan untuk alur menyimpan sebuah divisi. Nah, itu kita bisa tahu juga tuh nama divisinya apa aja. Atau external entity dibilang pihak yang berada di luar sistem, bisa berupa individu, organisasi, divisi, perusahaan, atau sistem lain. Nah, ternyata external entity bisa juga kita ibaratkan sebuah sistem. Nah, itu kalau kita aplikasinya akan ada integrasi dengan sistem lain. Ya, entah pakai API, entah pakai scraping atau yang lainnya gitu ya, atau menggunakan metode langsung connect ke database gitu ya. Itu kita gambarkan hubungannya di situ. Jadi external entity akan memberikan input ke sistem atau menerima output dari sistem. Jadi external entity ini bisa kita gambarkan ya ketika kita melakukan desain, bahwa orang atau aktor yang akan
input atau yang akan menerima. Jadi dia posisinya adalah yang akan input atau yang menerima. Jadi ya simbol external entity ini ya biasanya digambarkan dengan simbol kotak atau persegi panjang. Oke, yang kedua ada proses. Nah ini harusnya nggak usah panjang lebar ya. Oh sorry, yang proses ternyata simbolnya beda juga nih, agak selipat juga nih. Ya proses yang dilakukan, jadi di proses ini adalah proses yang dilakukan di sebuah sistem kita untuk mengubah input menjadi sebuah output. Jadi proses ya bisa dibilang ini adalah proses bisnisnya sih. Jadi apa yang dilakukan gitu itu di sini. Misal tadi prosesnya ada pendaftaran ya, itu adanya di sini. Atau mahasiswa melakukan pembayaran lah, melakukan pembayaran itu pembayarannya ada di proses. Jadi biasanya proses ini bisa dibilang semacam nanti kalimat kerja seperti itu ya, jadi diproses. Ya jadi proses yang dilakukan sebuah sistem atau di proses bisnis sendiri kalau kita mau menggambarkan yang as is untuk mengubah input menjadi sebuah output atau menjadi format yang berbeda seperti itu. Oke. Ini ada yang bilang menjadi format yang berbeda. Jadi di proses ini bisa jadi input ya. Kalau menurut saya sih proses ini bisa aja menjadi sebuah input. Misal di proses ini kita ada semacam kita mengkonversi data inputan yang kemudian datanya itu akan kita proses kembali menjadi sebuah bisnis proses baru. Nah itu kan berarti di proses ini bisa akan menjadi inputan juga. Oke, lanjut ke data store ya. Data store, file yang menyimpan data atau informasi untuk digunakan kemudian. Ya, dengan kata lain, database ya. Data store adalah database ya. Biasanya data store berupa table. Nah, tadi saya bilang bahwa dari DFD ini kita bisa tahu nih nanti table apa aja sih yang akan kita buat gitu. Itu bisa jadi ada di dalam data store ini. Nah, sehingga nanti lebih mudah diolah. Jadi tujuannya itu data store ya nantinya akan ada buat pengolahan data yang pakai reporting, atau nantinya buat data warehouse atau yang lainnya. Jadi di data store ini bisa dibilang sebagai muara terakhir dari informasi. Jadi terakhirnya itu adalah di data store. Oke, lanjut ke data flow ya. Data flow yaitu arus data yang mengalir ya. Jadi dia tuh adalah penghubung. Jadi dia tuh sebagai penghubung antara external entity dengan proses atau proses dengan data store. Nah, jadi dia adalah penghubungnya. Jadi dia yang gambarin nih data ini bergeraknya dari mana ke mana itu menggunakan data flow seperti itu. Ini harusnya nggak udah familiar lah ya. Misalnya teman-teman entah membuat activity diagram, use case gitu ya, ini pasti harusnya udah familiar. Oke, lanjut ke DFD level 0. Jadi di DFD ini terdiri dari dari biasanya sih tergantung kita mau sedip apa sih, kita mau melakukan pendetailan dari level itu seberapa detail gitu, seberapa detail. Nah, jadi ini bisa teman-teman mungkin bisa cari referensi tentang bisnis proses modeling gitu ya. Nah itu biasanya dalam melakukan proses desain itu ada level-levelnya. Jadi kalau level 0 bisa dibilang semacam high level proses. Jadi kita bisa melihat proses
secara garis besarnya kita bisa mempunyai point of view kita tuh sebagai helikopter lah, biasanya helikopter view. Jadi kita cuma lihat dari atas gitu ya, kita tahu bagaimana proses itu bekerja, tapi kita nggak tahu di dalam itu ada apa aja, itu kita nggak tahu. Jadi diagram level 0 atau bisa juga dibilang diagram konteks adalah level diagram paling rendah yang bagaimana sistem berinteraksi dengan eksternal entitas. Oke, lalu DFD level 1 adalah tahapan lebih lanjut tentang DFD level 0, di mana semua proses yang ada pada DFD level 0 akan dirinci dengan lengkap sehingga lebih lengkap dan detail. Proses-proses utama yang ada akan dipecah menjadi sub-proses. Jadi kalau di sini kita punya 3 proses, ketika di level 1 itu kita akan punya bisa jadi ada 9 gitu ya. Jadi 3 prosesnya itu kita pecah sehingga nanti ada 9 proses atau 9 sub-proses seperti itu. Karena kita melakukan pendetailan. Nah, kebutuhan ini tergantung dari kebutuhan teman-teman gitu ya, nanti ketika melakukan proses desain. Tergantung kebutuhan teman-teman mau seberapa deep sih untuk seberapa detail sih untuk melakukan pendetailan dari flow proses. Oke, jadi ada perbedaannya ya, perbedaan DFD level 0 dan level 1. DFD level 0 hanya menggambarkan sistem secara basic saja. Ya, tadi saya sebutkan bahwa di level 0 ini kita hanya bicara soal high level proses. Jadi kita nggak perlu tahu dalamnya itu ngapain sih, itu kita nggak perlu tahu. Oke, lalu ada DFD level 0 hanya menjelaskan aliran data dari input sampai output. Lalu kalau DFD level 1 menggambarkan aliran data yang lebih kompleks pada setiap prosesnya. Jadi ada punya proses, tadi katanya di breakdown lagi, didetailkan lagi menjadi sub-proses. Yang kemudian terbentuklah data store dan aliran data. Jadi data store biasanya adanya di DFD level 1 atau level selanjutnya gitu ya. Jadi di 0 kita nggak bicara data store. Gitu. Lalu DFD level 1 menggambarkan sistem secara sebagian atau seluruhnya secara mendetail. Ya. Ini ada contoh ya, contoh DFD level 0. Oke, agak bisa sedikit. Oke. Basicnya adalah ini tuh ada data flow diagram online shopping system ya. Ini ada online shopping system. Nah, lalu ada shopping admin, seller, external entity ya. Tadi ini external entity, lalu ini data flow. Nah, ini harusnya semacam ini proses sih. Jadi ini proses. Lalu ada customer. Jadi ini contoh level diagram level 0. Jadi kalau kita melihat dari gimana ya, dari follow-nya mungkin mungkin ini ya, flow-nya itu mungkin dari customer gitu. Customer melakukan customer info ya, atau dia melakukan order nih di sini harusnya. Lalu dari online shopping system akan balikin payment info dan juga order purchase detailnya. Ya, jadi order purchase detailnya. Nah, dari online shopping system juga akan masuk ke dalam seller nih. Jadi data order atau purchase detail akan dikirim ke dalam entitas seller. Ya karena dia melakukan pembelian, pastinya orderannya masuk ke seller kan. Lalu di shopping administrator juga masuk nih data order dan purchase detail. Jadi kita melakukan pengorderan, kita melakukan order di online shopping system itu ada data namanya order purchase detail.
itu akan masuk ke 3 entitas berikut. Ke shopping admin akan masuk, ke seller akan masuk, ke customer akan masuk. Ya akan masuk atau terlibat ya. Nah, lalu customer ini memberikan customer info. Jadi kita punya data customer, ya kan kalau teman-teman di Tokopedia atau di Shopee gitu ya atau marketplace lain ya, itu kan kita ada melakukan input data customer, misal alamat, nomor HP, email, dan lain-lain ya. Itu masuk ke online shopping system. Nah, lalu customer info itu bisa dilihat, ya bisa dilihat atau bisa dikirim ya. Datanya itu bisa dikirim ke shopping administrator kalau teman-teman lihat. Di poinnya ke sini. Oke. Lalu habis itu ada produk details. Nah, produk details ini seller bisa input produk details ke dalam online shopping system. Seperti itu. Jadi alur produk details ini akan ada di online shopping system. Nah, lalu ada revenue, pendapatan. Jadi online shopping system akan menghitung ya. Di sini dia akan menghitung berapa revenue dari seller berdasarkan order yang masuk di dalam aplikasi tersebut. Seperti itu. Nah, ini contoh BFD level 0. Jadi kita nggak bicara bagaimana pengirimannya gitu ya, prosesnya seperti apa. Jadi cuma ada satu pekan gitu ya, ada satu buah sistem bagaimana entitas saling berhubungan, bagaimana input dan outputnya seperti itu. Bentar ya, izin sebentar ya, 2 menit.
Ya, kita mulai lagi ya, teman-teman. Oke, eh, jadi kalau tadi ya DFD level 0, itu kita mau bicara online shopping system. Di dalamnya itu kita nggak menjelaskan juga modul-modulnya apa aja sih. Sebenarnya di online shopping system itu bisa ngapain aja sih. Nah, itu nggak dijelasin di sini. Oke, lanjut ke DFD level 1. Nah, eh, jadi di level 1 ini dia menjelaskan hubungan antara customer dengan seller. Jadi kalau tadi kita melihat data yang dikirim order atau purchase detail, kalau di sini itu di breakdown lagi. Ada order info, list of order, order detail. Jadi di sini tuh kalau yang tadi itu di grouping, nah ini kita pecah-pecah lagi gitu ya. Jadi di sini ada sub proses dari online shopping system itu sendiri. Lalu di sini ada 4 ya, misal managing purchasing order atau information, yaitu ada product monitoring, lalu ada tracing transaction, lalu ada managing payment and delivery kurirnya. Ya, ini ada customer info ya, lalu dari managing purchase. Jadi kalau di modul ya atau fungsi managing purchasing order information ini yang dikirim adalah list of order ke seller, lalu seller mengirimkan order detail, lalu order detail lalu diolah menjadi dari modul ini akan ada order status, lalu dia akan ada bill and delivery info juga, tagihannya berapa. Lalu di product monitoring bagaimana dia, ini kan ada order info. Kenapa ada order info? Biasanya untuk misal memotong stok yang ada di product monitoring seperti itu. Jadi ini digambarkan juga di dalam sini. Nah, seller di dalam product monitoring input data misalnya produk kategori. Oke, lalu ini ada order status juga di tracing transaction. Product info, tracing transaction, lalu ada order status di sini. Ini ada delivery juga seller, delivery detail, kirim, delivery detailnya akan ke customer. Gitu. Jadi yang tadinya cuma online shopping system, di sini ada 4 bagian: managing purchasing, the product monitoring, tracing transaction, dan managing payment and delivery. Oke, lanjut ke level 2. Ini masih hubungan antara seller dan customer tadi ya. Jadi setelah kita tahu ya hubungannya antara input outputnya, lalu sub prosesnya ada apa aja di dalam online shopping system. Dan selanjutnya kita melakukan pendetailan lagi sampai bagaimana data store-nya. Itu ada di level 2. Nah, contoh ini ada managing purchasing order lagi ya, ada product monitoring, ada tracing transaction, lalu ada seller. Nah, ini ada database, sebut order database, product database. Sebenarnya bukan database sih, nantinya akan berupa table ya. Oke, lalu contoh ada customer ya, customer melakukan order info. Ya, ini kan hubungannya akan ada 2 ya, product monitoring, lalu kirim juga ke managing purchase order. Ya, di managing purchasing order akan purchase info nih ke produk database. Itu mungkin untuk mengurangi stok atau seperti apa gitu ya. Lalu dia tahu nih, jadi oh nanti karena ada outputnya itu adalah produk gitu ya, itu harus ada data store-nya atau produk database ini.
Jadi dari sini kita akan melihat nih, oh muara terakhirnya itu ada di mana aja sih, itu bisa kelihatan di sini. Ya ini ada contoh juga, ada bill info ya. Jadi si seller melakukan price info gitu ya, dia input ke dalam payment database, lalu dari price ini diolah menjadi sebuah bill info di dalam tracing transaction ini. Nah itu, jadi di database, di data store ini tujuannya nantinya akan melakukan pengolahan data juga gitu ya. Bisa jadi ada data baru yang akan keluar. Gitu. Oke. Nah, selain BFD, nah dari BFD tadi tuh biasanya kita akan melakukan konversi ya, baru menjadi sebuah ERB. Jadi kita udah bicara soal nantinya relasi-relasi dari tabelnya itu akan seperti apa. Nah, itu kan didapatkan dari data store tersebut. Nah, tapi harusnya ERB ini teman-teman itu udah sempat ya kena di matkul basis data, harusnya udah familiar lah ERB ini. Oke, ERB adalah salah satu metode pemodelan basis data yang digunakan untuk menghasilkan skema konseptual untuk jenis atau model data semantik sistem, di mana sistem seringkali memiliki basis data relasional dan ketentuannya bersifat top-down. Ya, jadi yang perlu digarisbawahi adalah metode pemodelan basis data yang digunakan untuk menghasilkan skema konseptual. Jadi skema konseptual, di mana sistem seringkali memiliki basis data relasional dan ketentuannya bersifat top-down. Jadi bagaimana data saling berhubungan, ini adanya di IAB. Tapi kita udah bicara konseptual dari si database nanti ya. Kalau yang tadi kan cuma data secara informasinya aja nih, kan seperti apa. Sorry, mute. Jadi selanjutnya ada ERB notation ya. Komponen ERB itu apa aja sih? Yang pertama ada entitas. Ya, persegi panjang menyatakan hubungan entitas ya. Kalau ada relasi, ya, itu bentuknya belah ketupat. Nah, ini menjelaskan hubungan antara entitas. Hubungan itu apa ya. Lalu ada atribut, menyatakan field sih, nantinya atribut akan menjadi sebuah field. Jadi identitas dari entitas gitu. Jadi di entitas ini dia memiliki data atau informasi apa aja sih, seperti itu. Ya, lalu garis sebagai penghubung antara entitas. Oke, lanjut. Entitas merupakan sekumpulan objek yang dapat diidentifikasi secara unik dan berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi entitas ini biasanya digambarkan dengan gambar lambang persegi panjang. Jadi ya ini bisa kita mirip sih dengan external entity tadi ya, bahwa pihak yang berada di luar sistem bisa berupa individu, organisasi, divisi, atau sistem lain. Jadi ini bisa juga berupa individu, ya, divisi, atau
yang lainnya gitu ya. Oke, lanjut ke atribut. Oke, atribut adalah sebuah kolom yang memiliki nama pada sebuah relasi. Atribut berfungsi untuk mendeskripsikan karakter dari entity atau relationship. Misal, entity pegawai memiliki atribut nick, nama, alamat, nomor HP, dan lain-lain. Atribut dinotasikan dengan bentuk elips atau oval. Nah, biasanya kan kalau kita mahasiswa ya, kita punya NIM, kita punya nama, kita punya alamat. Lalu kalau mata kuliah, biasanya ada kode mata kuliah, gitu ya, nama mata kuliah. Seperti itu. Jadi ya, ini tuh adalah identity yang melekat pada sebuah entitas. Jadi atribut nantinya kan ada key juga ya, primary key, foreign key, composite key, dan lain-lain. Oke, lalu ada relasi. Relasi dalam IRD adalah hubungan yang terjadi antar satu atau lebih entitas. Jadi sebenarnya bisa juga entitas mahasiswa gitu ya, punya relasi dengan dirinya sendiri, itu juga ada gitu ya. Nanti ada jenis-jenis relationship juga, itu bisa ada. Oke, relasi sendiri sering disebut dengan proses. Komponen ini digambarkan dengan lambang berputar. Jadi bisa dibilang sebagai proses. Proses itu apa? Yaitu kita ambil, mahasiswa ambil mata kuliah. Nah, jadi hubungan relasi itu enggak cuma dua atau lebih entitas, tapi dibilang antara satu atau lebih entitas. Jadi satu pun jika dia saling berhubungan, dia punya relasi, maka bisa ya itu bisa dilakukan gitu ya, relasinya itu. Kalau nggak salah namanya unary ya, unary relationship. Ini ada. Ini contohnya ya, contohnya jenis-jenis relationship. Pertama ada unary, ya, derajat satu ya. Jadi satu buah relationship menghubungkan satu buah entitas. Jadi manusia menikah pasti dengan manusia kan ya. Jadi makanya hubungannya antara manusia dengan manusia juga. Oke, lalu binary. Binary itu adalah hubungan dua buah entity. Jadi antara pegawai yang memiliki kendaraan. Jadi kita punya nantinya kita punya data pegawai, kita juga punya data kendaraan gitu ya. Jadi ini saling terhubung nih antara pegawai dengan kendaraan. Ya, tadi contohnya yang di sini juga ya, mahasiswa ambil mata kuliah. Itu juga binary relationship. Lalu ada ternary. Satu buah relationship menghubungkan tiga buah entity. Nah, ini bisa juga dilakukan. Jadi pegawai bekerja di kota. Ya, jadi ini contohnya pegawai pada kota tertentu mempunyai suatu proyek. Jadi pegawai yang bekerja di kota Tangsel itu memiliki sebuah proyek. Ini hubungan dari derajat 3. Tapi yang sering ada itu pasti ini. Jadi kalau ini mungkin kita bisa akali dengan proyek hubungannya langsung aja ke kota gitu ya. Tapi tergantung kebutuhan itu seperti apa. Bisa jadi proyek A adanya di kota A gitu ya. Itu bisa jadi hubungannya antara proyek dengan kota.
Oke, lanjut ke cardinality atau kardinalitas dalam sebuah IRD sangat berkaitan dengan erat relasi atau hubungan yang telah dibahas pada bagian notasi atau komponen IRD. Jadi IRD ini akan, ya kemarin ada weak entity, strong entity, itu akan berkaitan dengan ya kardinalitas ini ya. Jadi seberapa kuat sih entitasnya itu ada di sini. Ya, jadi sebab kardinalitas ini membicarakan derajat relasi serta menyatakan maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas lainnya. Jadi kalau hubungan kardinality itu kan harus kemarin tuh ada 3 gitu ya. Di matkul sebelumnya mungkin ada one to many, many to many seperti itu. Jadi bagaimana hubungan antar entitinya. Jadi bukan dia tuh ngapain, tapi ini tuh hubungannya tuh apakah dari entitinya itu apakah satu ke satu atau satu ke banyak atau banyak ke banyak gitu ya. Ya inilah contohnya, ada nantinya apa nih, pegawai memiliki banyak kendaraan, kan pasti kayak gitu ya. Berarti di sininya satu, misal di sininya many. Nah, ini bintang. Ya ginilah many. Lalu nantinya hubungannya satu kendaraan. Misal teman-teman punya nopol B 111, itu kan pasti melekat ke satu orang kan. Maka di sininya kan nantinya satu kendaraan hubungannya untuk satu pegawai. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari ini, dari 4 ini yang kita ambil adalah many-nya. Jadi di sininya dihapus, ya di sini hapus, sini hapus. Jadi hubungan antara pegawai dengan kendaraan itu adalah one to many. Seperti itu. Jadi nanti biasanya kalau udah kayak gini, ada satu buah key di sini, ada satu buah key yang akan ikut ke sini. Ada satu buah field yang akan ikut ke sini. Siapa yang strong? Ini kan weak-nya, ini strong-nya gitu ya. Jadi dari situ hubungan cardinality itu seperti itu. Ya, ini ada cardinality ada 3 ya. Satu, bantuan. Maksudnya adalah setiap anggota entitas A hanya boleh berhubungan dengan satu anggota entitas B. Lagi pula sebaliknya. Lalu, terkait cardinality ini akan berhubungan dengan rules juga ya teman-teman. Jadi misal nih di dalam proses bisnis ya teman-teman tuh satu pegawai cuma boleh punya satu kendaraan. Nah itu kan otomatis hubungannya jadi one to one kan. Kalau udah one to one, mana yang kita lihat nih kira-kira mana yang lebih lemah, maka akan geser gitu ya, akan geser fieldnya ke yang lebih kuatnya. Nah, biasanya pegawai NIK-nya akan bergerak ke kendaraan. Jadi cardinality akan berhubungan dengan proses bisnis atau bisnis rule yang ada pada project atau produk teman-teman. Jadi nggak berarti harus ngikutin aja ya one to many, pegawai dengan kendaraan itu pasti one to many, tapi bisa jadi kalau bisnisnya memang cuma boleh satu kendaraan, yaitu akan one to one. Oke, lalu ada satu kebanyak atau one to many. Ya, tadi ada contoh juga yang udah dicontohin bagaimana karyawan dengan kendaraannya itu. Kalau dia bisa punya banyak kendaraan, maka one to many. Kalau dia punya satu. Maksudnya adalah setiap anggota entitas A dapat berhubungan lebih dari satu anggota entitas B. Tetapi tidak sebaliknya. Tadi kalau kita balik ke sini, kan dia nggak sebaliknya ya. Jadi pegawai dengan kendaraan itu one to many, kendaraan dengan pegawai itu one to one. Jadi tidak sebaliknya, jadi yang satu aja nih, yang atas doang yang one to many. Maka cardinality-nya adalah satu ke banyak atau one to many. Kalau dia sebaliknya apa yang terjadi? Maka akan menjadi many to many. Seperti itu. Jadi kalau dia hubungannya saling timbal balik gitu ya, entitas
A dapat berhubungan dengan banyak anggota entitas B dan sebaliknya, ya setiap anggota entitas B bisa berhubungan juga dengan banyak entitas A, maka akan menjadi many to many. Seperti itu. Nah, ini ada contoh ya one to one antara table user dengan user profile. Jadi kan kalau kita punya email gitu ya, punya nama, itu akan nempel ke dalam profile kita kan. Saya nih punya email gitu ya di dalam sebuah sistem, dan satu orang itu harus punya satu, lalu satu user harus nempel di satu user profile. Nah, itu adalah one to one. Jadi kalau one to one, ini kan mana sih yang akan, jadi kita lihat nih mana yang kira-kira akan entitasnya lemah gitu ya. Nah, ini email yang bergerak ke user profile ya. Nih. Jadi email akan masuk ke entitasnya user profile. Padahal hubungannya adalah one to one. Kalau one to many kan jelas pasti yang many akan kedapatan field atau key dari entitas yang punya one itu ya, atau yang lemah. Nah, lalu ada contoh nih departemen dengan student. Satu departemen bisa diisi oleh banyak student. Satu student itu cuma boleh satu departemen. Ketika masuk ke sini, seharusnya di sini ada ID departemen ya, ID dep. Di sini ada ID dep. Jadi ID-nya ini akan masuk ke dalam student ini, seperti itu. Ini hubungannya one to many. Lalu bagaimana dengan many to many, teman-teman? Jadi kalau many to many biasanya akan ada sebuah entitas baru, ya, akan ada sebuah entitas baru yang terbangun. Ini ada contoh student, lalu ada course, lalu bagaimana hubungannya? Ya, satu student bisa mengambil banyak course, satu course bisa diambil banyak student. Maka kita punya table baru, entitas baru student course yang akan menyimpan masing-masing key-nya. Masing-masing key-nya akan disimpan di sini, di dalam entitas baru tersebut. Itu hubungannya many to many. Oke, misal ada teman-teman punya order ya, order dengan barang. Satu order itu kan bisa ada banyak barang ya. Jadi kalau kita punya invoice, kita punya nota lah, itu kan isinya bisa banyak barang. Teman-teman beli handphone gitu ya, bisa beli 3, 4 gitu ya. Nah, lalu satu handphone bisa ada di banyak order ya, karena misalkan teman-teman punya HP iPhone gitu ya, nah, iPhone 13, terus teman-teman beli, terus ada orang lain beli juga yang sama gitu barangnya, kan secara kode iPhone 13 di dalam sebuah entitas tersebut itu sama. Nah, biasanya akan ada yang namanya order detail. Nah, tabel tambahan seperti ini biasanya dinamakan belakangan itu dikasih detail seperti itu. Jadi kalau tabel tambahan itu biasanya ada detailnya. Jadi kalau teman-teman nanti masuk gitu ya ke dalam database, oh ini ada detail nih, oh ini pasti tabel tambahan karena ada hubungan many to many seperti itu. Ya kan kalau order dengan barang ya nanti di sini di tabel ininya ada order ID, ada barang, kode barang, ya lalu misalkan ditambahkan di sini ada quantity gitu ya. Jadi kalau quantity biasanya mengikutnya ke dalam detail, nggak di dalam barang atau nggak di dalam order seperti itu. Oke, ini ada contoh ya. Contoh, misal nih saya punya order ID, produk ID. Oke, nah ini contohnya hubungan many to many. Yang tadi saya bilang ya order dengan
order dengan produk. Nah, jadi customer, ya hubungannya contoh ordernya ada satu customer bisa memiliki banyak order. Nah, lalu bagaimana sih nantinya di table ordernya? Ini data contohnya. Order ID, order date, user order. Jadi karena ini one to many, nah sementara di sini tuh ada user juga ya. Jadi sebenarnya di sini tuh ada user juga, tapi user ordernya akan masuk ke table order. Jadi di entitas ini akan ada user order. Nah ini contoh tabelnya, jadi order ID, order date, lalu user order. Nah lalu dari order akan ada hubungan dengan produk. Misal saya membeli satu buah order ID ya, nih nomor order ID satu, dia membeli dua barang. Membeli dua barang, yang pertama keyboard, lalu yang kedua mouse. Dengan jumlah keyboard adalah 5, dengan jumlah mouse adalah 10. Oke, karena ada hubungan ini, karena hubungan many to many, maka akan ada entitas baru, yaitu namanya order detail. Ini yang di samping. Order detail isinya apa? Ada order ID, ada product ID, ada quantity. Jadi yang jadi key adalah dia berdua, order ID dan product ID. Jadi kalau kita mau cari, biasanya lebih carinya itu kalau kita cari by order, pasti nantinya kalau kita query ya itu akan ada banyak. Seperti itu. Lalu order punya supply. Gitu. Oke, dari data desain ada pertanyaan? Oh ya, dia harusnya udah familiar ya. Oke, selanjutnya di dalam software design ada yang namanya desain interface. Jadi desain antarmuka, interface ya, interface design. Jadi ada antarmuka ya, visual interface design, atau nanti kalau ada hubungan dengan aplikasi lain juga ada ini sih, sistem interface-nya juga sih. Nah, tapi yang kita bahas adalah desain interface, rekayasa antar pemuka pengguna, yang biasa disebut UI. Ya kalau sekarang di job role-nya itu biasanya UI. Jadi ya kan kalau sekarang ada UI, ada UX gitu ya, teman-teman. Nah, itu biasa dijadikan satu. Oke. Adalah desain untuk komputer, peralatan, mesin, perangkat komunikasi mobile, aplikasi perangkat lunak, dan situs web yang berfokus pada pengalaman pengguna, user experience, dan interaksi. Jadi yang ditonjolkan dari sebuah UI itu adalah bagaimana kita mempelajari behavior orang yang akan memakai aplikasi kita. Seperti itu. Makanya ini berfokus pada pengalaman pengguna. Jadi kita harus tahu target kita tuh apa sih yang akan pakai, siapa yang akan pakai, bagaimana. Nah, makanya kadang orang UI UX itu memang jadi satu gitu ya biasanya. Cuma best practice-nya adalah UI dan UX ada juga yang terpisah gitu. Jadi orang UX ini bahkan bisa dibilang bukan orang IT ya. Banyak UX ini beberapa tuh kayak orang psikolog seperti itu. Jadi karena dia bisa melihat nih behavior dari usernya itu seperti apa gitu. Nah nanti UI yang akan orang UI yang akan melakukan desainnya sesuai dengan ya tentunya kolaborasi dengan UX, orang UX, user experience. Sorry. Oke, tujuan dari desain antarmuka pengguna adalah untuk membuat interaksi pengguna sederhana dan seefisien mungkin dalam hal mencapai tujuan pengguna atau apa yang sering disebut dengan user centered design. Jadi di dalam desain antarmuka juga nantinya akan menjadi ya biasanya kalau kita metode prototype gitu ya, itu bisa dimodelkan di awal tuh user interface-nya seperti itu.
Jadi yang harus difokus adalah pengalaman pengguna, ya. Sesederhana dan seefisien mungkin. Jadi nggak usah yang rumit-rumit. Kadang kan kalau kita sebagai developer pengennya yang wah gitu ya. Tapi sebenarnya itu tuh nggak dibutuhkan gitu. Itu cuma keinginan kita aja. Itu sebaiknya jangan. Lalu 3 aturan desain antarmuka. Yang pertama kita harus tempatkan pengguna sebagai pengendali. Ya, jadi kita harus punya point of view sebagai pengguna. Kita punya point of view sebagai pengguna. Kita bisa mengencourage untuk kita punya sifat empati lah ke pengguna. Oh, kita harus tahu pain point mereka tuh dalam user interface itu seperti apa sih? Itu kita harus tahu. Ya, kurangi beban memori pengguna. Jadi jangan terlalu rumit gitu ya. Yang simple. Karena kan manusia tuh kan kadang punya memorinya itu kan terbatas ya, karena kita bisa milih nih mana yang kita mau ingat, mana yang enggak gitu ya. Kan kalau kita terlalu ribet, ya mau ingatnya juga susah gitu ya. Jadi kalau bisa sih kita udah melihat UI-nya tuh kita udah tahu langsung flow-nya. Oh, akan seperti ini. Seperti itu. Jadi jangan terlalu kompleks sehingga kita nggak perlu mengingat yang terlalu spesifik. Ya, lalu buat antarmuka yang bersifat konsisten. Nah, itu baik dari sisi penampilannya, ya kayak warna, lalu button, lalu icon, itu harus konsisten. Jangan page home, misalkan dengan page-nya nanti punya info gitu ya, page about, itu beda jauh gitu ya tampilan, yang satu merah, yang satu kuning gitu ya. Memang kalau kita belajar programming pasti awal-awal pengennya heboh-heboh lah, pengennya heboh-heboh gitu ya kalau kita belajar programming, karena ini keren gitu ya menurut kita, tapi sebaiknya jangan. Lalu pengguna dibedakan menjadi 3. Yang pertama pengguna pemula, lalu pengguna berpengetahuan yang tidak terlalu sering menggunakan sistem, lalu pengguna berpengetahuan yang sering menggunakan sistem. Jadi yang pertama adalah pengguna pemula. Jadi dia benar-benar belum familiar dengan menggunakan sebuah aplikasi. Nah, itu yang akan sulit tuh untuk kita buat agar dia lebih mengerti gitu ya. Lalu pengguna berpengetahuan yang tidak terlalu sering menggunakan sistem. Ya, jadi pengguna yang berpengetahuan ini dia pernah gitu ya, dia pernah menggunakan sistem atau aplikasi yang mirip tapi nggak sering gitu ya. Jadi bukan daily jobnya dia lah. Oke. Lalu yang ketiga atau bisa dibilang gini ya, dia pernah menggunakan sistem, tapi sistem itu sistem yang berbeda, tapi dia udah familiar lah dengan aplikasi seperti itu. Dan lalu ada 3 pengguna berpengetahuan yang sering menggunakan sistem. Jadi usernya ini memang daily activity-nya tuh pasti menggunakan aplikasi. Nah, orang yang kayak gitu kan harusnya udah lebih paham lah behavior aplikasi seperti apa. Nah, ini harusnya bisa lebih mudah kita mendefine atau mendesain sebuah user interface. Oke, ini ada kesalahan pada UI ya. Yang pertama ada dari sisi login. Ada yang enggak, maksudnya kenapa sih dia salah gitu, teman-teman, menurut experience. Gimana? Oke. Jadi kenapa sih yang login yang kiri ini tidak direkomendasikan, yang kanan direkomendasikan? Nah, jadi secara user experience gitu ya, dengan kita melakukan perbedaan warna ya, kita menggunakan perbedaan warna dari primary button dan secondary button ya, login dengan sign up gitu ya. Pastinya kalau ada ini kan ada yang warna biru, ada yang satu lagi sama dengan warna latarnya ya. Dengan kita men-highlight warna biru login ini, pasti atensi kita akan melihat langsung ke login kan. Nah,
Jadi karena ini patch-nya adalah patch login, teman-teman, ya patch login, maka yang ditonjolkan adalah loginnya. Seperti itu. That's why warnanya itu ditebalkan lah, ya lebih menarik perhatian gitu ya, karena patch-nya adalah login gitu. Nah di sini patch-nya login, ya, karena fungsinya login, kenapa ini di tiga ini disamain warnanya gitu ya. Jadi kita bingung kan harus klik mana ya. Untungnya sih ada tulisannya gitu ya. Tapi kalau kita udah gini kan kita kalau sekali apa ya, kadang kan kita nggak langsung baca tulisannya, kadang kita dari warna dari button oke langsung klik aja gitu ya, karena dia warnanya lebih tebal, pasti kita akan klik kayak gitu. Oke. Lalu yang kedua ada email ya, ada input email. Ini ada validasi lah, ada validator. Yang pertama ini tidak direkomendasikan, yang kedua direkomendasikan. Kira-kira gimana teman-teman? Kenapa seperti itu? Ada yang bisa bantu jawab? Ya, oke. Saya jawab. Jadi kalau untuk yang pertama, sebenarnya ini warnanya sama-sama merah gitu ya. Kenapa sih ini tidak direkomendasikan? Karena si error ini dia nggak ngasih tahu, dia nggak solutif lah, dia cuma ngasih tahu ini error gitu ya. Tapi kita nggak ngasih solusi. Solusinya ngapain sih kalau error? Nah kalau yang kanan ini kan kelihatan ya, password incorrect, if you don't remember your password, reset it. Nah ini dikasih link nih, hyperlink malah di sini. Jadi kalau kita lupa password, kita langsung aja klik itu. Jadi secara user experience kan kita, wah dia bisa ngasih tahu ya, dia bisa ngasih tahu oh password kita salah gitu ya. Tapi memang beberapa terkait security ya, terkait security concern itu ada yang memang informasinya adalah username atau password salah. Nah itu untuk mencegah orang tahu mana yang usernya udah terregister, mana yang belum. Biasanya memang ada yang seperti itu. Nah, ini kebetulan di screen-nya adalah passwordnya aja nih yang dikasih tahu. Dan password sampai ke text box-nya pun di highlight sama dia warna merah seperti itu. Oke, terakhir SDD, software design document. Jadi basicnya adalah terdiri dari 6 subbab ya. Ada 6 subbab. Yang pertama ada solution overview. Ya, solution overview biasanya berisikan tentang summary dari projectnya sih, nggak usah panjang-panjang lah. Biasanya kenapa project itu ada gitu ya, tujuannya tuh apa gitu. Itu biasa ada di solution overview. Oke, lalu lanjut model proses flow. Jadi setelah ada solution overview, kita punya model proses flow. Jadi di sini menggambarkan proses as is dan juga proses to be. Biasanya kita menggunakan BFD atau teman-teman bisa menggunakan flowchart biasa atau menggunakan activity diagram, itu terserah. Okay. Lalu yang ketiga ada fungsional. Yang fungsional itu ya kebutuhan requirement fungsional. Nah, jadi kalau udah SDD, mungkin teman-teman udah dapat kan dari yang dokumen SRS kemarin misalkan punya requirement fungsionalnya apa aja. Lalu kita melakukan translate ke dalam sebuah desain. Jadi kalau kita udah tahu nih, oke, dia mau ada report customer. Dia di fungsional SRS-nya dia mau report customer. Di dalam desainnya kita mendefine report customer itu nantinya bentuknya akan seperti apa, fieldnya apa aja yang di-provide itu di dalam software desain dokumen. Oke, lalu di SRS kita misalkan tulis input data master, input data master customer, dia punya fungsional itu. Nah, lalu di SDD ini kita bicara soal screen-nya.
akan seperti apa sih nanti screen-nya gitu ya. Screen-nya akan seperti apa sih tampilannya itu ada di nomor 3. Lalu yang keempat ada aspek teknikal. Yang pertama ada program atau modul impacted. Jadi kita punya program yang baru atau modul yang barunya itu apa aja. Lalu kalau kita ada melakukan enhancement di sisi modul existing, itu impact-nya di sini seperti apa. Lalu kemarin ada cohesion coupling gitu ya, bagaimana hubungan antar modul itu digambarkan juga di dalam 4.1 ini. Ya lalu aspek di teknikal ada lagi namanya database impacted atau database design lah. Nah, di dalam database design ini biasanya ada relation table, lalu ada table definition, lalu ada field definition juga nantinya di sana. Di dalam table ini ada, kalau kita field kan ada panjangnya, tipe datanya apa, itu di dalam aspek database ini. Lalu yang kelima, security and control design. Jadi ini bicara soal aspek security keamanan. Desainnya akan seperti apa? Misal kita menggunakan metode keamanan untuk encryption-nya, mau metode apa, itu ada di sini. Lalu bagaimana nanti melakukan desain control matrix-nya, role user-nya apa aja, itu ada di poin 5. Lalu bagaimana kontrolnya itu, oke, kita punya login nanti user customer, role-nya dia bisa buka modul apa aja, itu digambarkan di dalam sini di security and control design. Ya biasanya ada juga yang security and control design ini adalah ada di dokumen terpisah gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Tapi di sini saya menggambarkannya kita coba jadikan satu di dalam satu desain dokumen. Oke, lalu yang keenam adalah kebutuhan backup and data retention. Jadi kita punya store data itu pasti akan memakan sebuah storage gitu kan. Lalu bisa jadi data yang akan kita simpan itu nantinya dibuat untuk pengolahan report, entah report monthly, report yearly gitu ya. Jadi itu kita bisa desain di sini. Kebutuhan melakukan backupnya itu misalnya berapa bulan sekali. Metode backupnya seperti apa, itu dilakukan, digambarkan di sini. Lalu data retention, kita akan menyimpan data ini berapa lama gitu ya. Karena terkait storage, gitu ya. Karena terkait storage ya kita harus perhitungkan gitu retentionnya seberapa lama. Nggak mungkin kan kita akan simpan terus, pasti nantinya akan makan storage lagi. Gitu. Itu didesain di dalam sebuah FDD. Nah, oke. Dari sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Ini aspek 6 bagian dari SDD. Oke, perkuliahan hari ini cukup sampai di sini. Nggak ada pertanyaan. Ada, Pak. Oh ya, silakan Mas Fajar. Mas Fajar atau Mas Atta ya? Sorry, Mas Atta ya? Ya, Oh iya, Mas Atta, silakan. mau tanya itu, Pak, yang tadi yang belum UTS-nya belum kekirim Bapak itu dikirim via Oh, WA itu bentuk apa ya, Pak? RAR atau nggak, bebas sih. Mau PDF, PDF aja nggak apa-apa. Atau Word ya nggak apa-apa. oh, oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ya, silakan ya. Jadi kayaknya email saya juga beberapa ada yang nggak masuk. Jadi dikirim ulang aja. Oke, ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada, saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih teman-teman yang berlibur. Selamat berlibur untuk besok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat Halo istirahat. Pak, makasih. Siap Pak. Pak, selamat malam. Zoom itu ya. Iya, Pak. Oke Pak. Rip, ya wes tadi.